Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika برحمتك يا أرحم الراحمين. Alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dua sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, mereka akan mengembalikan atas tumit-tumit maka kalian akan berbalik menjadi orang-orang yang mati. Bahkan Allah lindung kalian dan Dia sebaik para penolong. Akan kami timpakan ke dalam hati-hati orang-orang yang rasa gentar sebab mereka telah menyekutukan dengan Allah apa yang tidak Dia turunkan dengannya, bukti kebenaran dan tempat tinggal mereka dari neraka dan seburuk-buruk tempat orang yang zalim itu. Sungguh benar-benar Allah telah menepati pada kalian janjinya ketika kalian membunuh mereka dengan seizinnya, sehingga ketika kalian lemah dan kalian berselisih di dalam urusan itu dan kalian durhaka dan sesudah apa yang Dia perlihatkan pada kalian apa yang kalian orang yang Dia menghendaki dunia dari kalian, ada orang yang Dia menghendaki akhirat, kemudian Dia memalingkan kalian dari mereka agar Dia menguji kalian. Sungguh benar-benar Dia telah memaafkan pada kalian. Allah mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman. Ketika kalian lagi ke bukit dan tidaklah kalian menoleh atas seorang pun, dan Rasul itu Dia mengajarkan pada kelompok yang lain dari kalian, maka Dia mengganjar kalian kecemasan demi kecemasan agar supaya kalian tidak bersedih apa yang terlepas dari kalian, tidak pula apa yang menimpa kalian. Allah Maha teliti dengan apa kalian kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Shadaqallahul azim. Kemudian atas kalian kecemasan itu rasa kantuk, rasa aman berupa kantuk yang menyelimuti sekelompok dari kalian dan sekelompok yang lain sungguh telah mencemas diri mereka. Mereka menyangka pada Allah selain kebenaran persangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kami dari urusan ini dari sesuatu pun? Katakanlah sesungguhnya urusan itu semuanya bagi Allah. Mereka menyembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan bagi engkau. Mereka berkata, jikalau ada bagi kami dari urusan ini sesuatu pun, tidaklah kami dibunuh di sini. Katakanlah, jikalau kalian berada di dalam rumah kalian, sungguh telah keluar orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka pembunuhan itu kepada tempat-tempat kematian mereka, dan agar Allah menguji
apa yang di dalam dada-dada kalian, agar dia membersihkan apa yang di dalam hati-hati kalian, dan Allah mengetahui dengan segala isi hati. Bidatis sudur, dengan segala isi hati. Wallahu alimun, Allah maha mengetahui fi qulubikum, di dalam hati kalian ma apa waliyumah hiso, agar dia membersihkan di sudurikum, dari dada kalian sayang waliyah berkali Allah, agar Allah menguji ila madajihim, kepada tempat kematian mereka, al-qatlu, pembunuh itu, alaihim, atas mereka kutiba, ditetapkan, alladzina, orang yang labaraja, sungguh telah keluar di buyutikum, dalam rumah kalian lau kuntum, lau kalian adalah kul lah hahuna, di sini makutilna, tidaklah kami dibunuh, syai'un, satupun, minal amri, urusan ini, lana, bagi kami, laukana, jika ada yakuluna, engkau malayu bedunalak, apa yang tidak mereka tampakkan di anfusihim, dalam diri-diri mereka yukhuna, mereka lillah kullahu, innal amro, sungguhnya urusan itu min syai'in, dari sesuatu pun, minal amri, urusan itu, lana hal lana, adakah bagi kami, yakuluna, berkata, gonal jahiliyah, persangkaan jahiliyah, wairul haqi, selain kebenaran tabunnuna billah, mereka menyangka Allah anfusuhum, mereka diri-diri mereka, apa? ahammathum Telah mencemaskan mereka. Qad sungguh, wa ta'ifah, sekelompok yang lain, dan sekelompok yang lain, minkum, ta'ifah, sekelompok, yausha, yang dia menyelimuti nuasan, rasa kantuk, amanatan, rasa algham, kecemasan alladzi apa? Ba'di, dari sesudah alaikum, atas kalian summa anjala, kemudian dia menurunkan sama-sama menurunkan atas kalian dari sesudah kecemasan itu rasa aman berupa kantuk yang menyelimuti segolongan dari
sekelompok yang lain telah mencemas mereka diri mereka. mereka menyangka pada Allah Selain kebenaran persangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kami urusan ini dari sesuatu Katakanlah urusan itu semuanya bagi Allah. mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidaklah mereka tampakkan bagi Allah. Mereka berkata, kalau ada bagi kami dari urusan ini sesuatu pun tidaklah kami dibunuh di sini. Katakanlah, kalau kali Kemudian di dalam rumah kalian sungguh telah keluar orang-orang tetapkan atas mereka pembunuh itu kepada tempat-tempat kepentingan mereka. dan sungguh Allah dan agar Allah menguji apa yang di dalam dada dan agar Dia membersihkan di dalam hati-hati kalian dan Allah Maha mengetahui dengan segala isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling dari kalian pada hari bertemu dua golongan itu. Hanyalah setan itu telah menggelincirkan mereka, sebab sebagian apa telah mereka usahakan dan benar-benar Allah bagi dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Halim, Maha Penyampun, Ghafur, pengampun. Innallah sesungguhnya Allah anhum pada mereka. Allah mengampuni dan sungguh walaqad dan sungguh benar-benar kasabu maka mereka usahakan apa yang diba'din sebagian apa yang telah mereka usahakan. Istazallahumus syaitan, setan itu telah menggelincirkan Inama hanyalah al-jam'an golongan bertemu pada hari minkum dari kalian tawallau mereka berpaling innalladzina sesungguhnya orang-orang yang sama-sama sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling dari kalian pada hari bertemu dua itu sesungguhnya hanyalah setan itu telah mereka sebagian apa yang
apa yang usahakan dan sungguh benar-benar benar-benar Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang mereka kafir dan mereka berkata bagi saudara mereka jika mereka bepergian di bumi ini atau mereka adalah orang yang berperang Jikalau mereka adalah di sisi kami, Mereka mati dan Allah mereka dibunuh ya. Apa tadi? Allah apa tadi? matum tidaklah mereka mati dan tidaklah mereka dibunuh agar Allah menjadi demikian itu sebagai penyesalan di dalam hati-hati mereka. Allah Dia menghidupkan, Dia mematikan. Allah dengan apa kalian kerjakan Maha Basir. Maha melihat. Tak maluna kerjakan bima dengan kalian. wallah wa yumit. Dia Dia mematikan, yuhyi, dia menghidupkan, wallah dan dan Allah Allah fi qulubihim dalam hati-hati mereka asrotan sebagai dalam dalika pikiran itu liyaj'alallah agar Allah menjadikan menjadikan wa ma qutilu tidaklah mereka dibunuh mamatu tidaklah mereka mati indana si kami laukanu jikalau mereka ada uzan orang-orang yang laukanu atau mereka adalah fil ardi di bumi idza darabu jika mereka bepergian ikhwanihim bagi saudara mereka waqalu dan mereka berkata alladzina kafaru seperti seperti orang orang-orang yang mereka kafir. Janganlah mereka kafir. kalian menjadi La takunu janganlah kalian menjadi amanu mereka alladzina orang-orang ya ayyuha sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka kafir dan mereka berkata bagi saudara mereka jika mereka berpergian di bumi atau mereka menjadi orang-orang berperang kalau kalian mereka menjadi di sisi kami mereka tidaklah mereka mati
dan dibunuh mereka dibunuh agar agar Allah Allah menjadikan menjadikan demikian demikian itu itu sebagai penyesalan di kesalahan di dalam dalam hati hati mereka. dan Allah Dia menghidupkan dan Dia mematikan dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maham melihat. dan sungguh jika dan sungguh jika kalian dibunuh di jalan Allah, atau kalian mati, sungguh ampunan dari Allah dan rahmat lebih baik apa yang mereka kumpulkan. Ya, apa yang mereka kumpulkan. Mimma yajma'un, dari apa yang mereka mereka kumpulkan. khairun lebih baik warahmah dan Dan rahmat rahmat minallah dari dari Allah. Allah. Ampunan. lamau firatun, sungguh ampunan Ampunan aumutum kalian mati. Bunuh Kalian mati. kalian mati atau kalian mati fisabilillah di Di jalan jalan Allah utiltum, kalian kalian dibunuh. yakin dan sungguh jika Tidak. sama-sama dan sungguh jika dan sungguh jika kalian dibunuh di jalan Allah atau kalian mati, sungguh ampunan dari Allah dan rahmat lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka kumpul. sudah selesai. Ada pertanyaan? Nggih Ustaz. Nggih, monggo. Ini kadang-kadang jumbo apa gitu ya. Terjemahan dari la, kapan diterjemahkan janganlah dan kapan diterjemahkan tidak. Nah, Tidak atau tidaklah. Ya, jadi apa namanya? La itu memang bisa tidak, bisa jangan. Ya. Kapan la, kapan tidak, kapan jangan. Kalau jangan itu setelah la mesti ta. Setelah La itu ta. Contohnya Ya la tadkhul, la takhruj gitu ya, kamu larangan. Jadi kalau sudah la takhaf dan tidak ada nun, mesti di belakang enggak ada. Tapi kalau bukan ta, mungkin juga jangan, tapi tidak. Jadi kalau bukan ta, mungkin jangan juga, tapi mungkin juga tidak, dan di belakang ada nun. Pokoknya kalau jangan mesti setelah la itu ta. Melarang orang kedua, janganlah engkau. tidak. Ya, ada lagi? Tidak ada. Kita baca lagi dari awal. Kemudian dia menurunkan atas dari sesudah kecemasan itu rasa aman berupa rasa takut yang menyelimuti sekelompok dari kalian dan sekelompok yang lain sungguh mencemaskan mereka diri-diri mereka ada Allah dengan persangkaan jahiliyah
mereka berkata, adakah bagi kami dari urusan ini, dari sesuatu pun katakanlah, sesungguhnya urusan ini semuanya bagi Allah. Mereka yang menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan bagi engkau. Mereka berkata, jikalau ada bagi kami dari urusan ini sesuatu pun, apakah tidaklah kami dibunuh di sini. Katakanlah, jikalau kalian ada di dalam rumah-rumah kalian, sungguh telah keluar orang-orang yang ditetapkan atas mereka kematian itu pada tempat kematian mereka dan agar Allah menguji apa yang di dalam dada kalian dan agar Dia membersihkan apa yang di dalam hati-hati kalian, dan Allah Maha mengetahui dengan segala isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling dari kalian pada hari pertemuan sesungguhnya menyaksikan itu dalam menggelintir dari sebagian apa yang mereka usahakan, dan sungguh benar-benar Allah telah memaafkan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Wahai orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka dan mereka berkata bagi saudara-saudara mereka, jika mereka bepergian di bumi, atau mereka adalah orang-orang yang berperang, jikalau mereka adalah di sisi kami, tidaklah mereka mati dan tidaklah mereka dibunuh. Sungguh Allah menjadikan demikian itu sebagai penyesalan di dalam hati-hati mereka. dan Allah Dia menghidupkan dan Dia mematikan. Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Dan sungguh jika kalian dibunuh Allah Atau kalian mati untuk ampunan dari Allah dan rahmat, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maaf, Inggit. Ada satu tadi mungkin kami kurangan enggak ketinggalan. Ya. Afallahu itu terjemahannya memaafkan atau mengampuni. Ya. Apa? Memaafkan. Kalau mengampuni, ghafaro yaufir. Ghafaro. Apa ya'fu memaafkan. Gitu ya. Ghafaro. Maghfirah, ampunan. Ya. Iya. Ya. Itu sudah dibaca dari atas tadi ya. Nah, sekarang kita cari kata-kata yang jamak. Anfus
Diri. Kalau satu, nafas. Apalagi buyut, rumah. Kalau satu, Baiti. bait. Kalau cahaya rumahku, Baiti. nur Baiti. Nur baiti. cahaya. Nurbaitu. Nur baiti. Nur baiti. Panggilannya Betty. Maudoji. Apa? Maudoji. Tempat-tempat kematian. Makna harfiahnya tempat berbaring, gitu ya. Tempat pembaringan, jadikan tempat kematian karena bukan dengan pembunuhan ya. Maudoji tempat berbaring, jadikan tempat kematian. Jamak. Kalau satu, Mabja. Sudur. Dada. Kalau satu, Sodor. Apalagi ikhwan. Saudara. Jamak. Kalau satu, akhun. Kalau saudaraku, akhi. Saudara perempuanku, ukhti. Akhi wa Ya akhi, ya ukhti. Ulub. Hati-hati. Kalau satu, Kolbun. itu yang jamak-jamak. Sekarang kita lihat catatan penting. Kemarin dulu sudah dikenalkan pertama tentang isim fa'il, gitu ya, kata pelaku aktif, orang yang berpe, polanya fa'il atau awalanmu sebelum akhir di kasroh. Yang kedua sifah musyabihah, itu sama dengan isim fa'il tapi dari kata sifat. Polanya banyak tapi yang paling banyak pola fa'il, yang panjang akhirnya. Kemudian isim fa'il atau sifat musyabihah kalau dikuatkan maknanya menjadi sighah mubalaghah, menjadi sangat maha, gitu ya. Itu namanya sighah mubalaghah. Nama-nama Allah banyak yang berpola sighah mubalaghah. Terus kalau dilebihkan masukkan isim tafdil. Isim fa'il sifat musyabihah lebih, artinya lebih, namanya isim tafdil. Polanya dua, yang mudzakkar pola af'alu, yang mu'annas pola fu'la. Kalau kabir besar, kalau lebih besar mudzakkar akbar, kalau mu'annas kubra. Namanya isim tafdil. Kemudian ada isim maf'ul. Ya, isim maf'ul apa? Kata pelaku pasif, ya, orang yang di. Polanya bagaimana? Pola maf'ul atau awalanmu sebelum akhir di fathah. Orang yang di. Kemudian kemarin masdar ya. Masdar yaitu pembendaan kata kerja atau kata dasar. Namanya masdar. Untuk yang mujarot polanya tidak beraturan. Untuk yang mazid ada pola. Masing-masing tambahan ada polanya sendiri-sendiri. Itu kemarin ya. Nah, kemudian sekarang pelajaran baru ismul marroh. Ismul marroh itu termasuk dari masdar sebetulnya, tapi dengan pola tertentu, yaitu pola fa'lah atau fu'lah, maka sekali pekerjaan. Jadi polanya sudah pasti, gitu ya. Jadi kalau misalnya apa? Nawzoro, sekali pandang, gitu ya. Dakhola, sekali masuk. Khoroja, khorjah, sekali keluar, gitu ya. Jalasa, jalsah, sekali duduk. Itu namanya ismul marroh. Artinya sekali, polanya fa'lah. Ismul marroh merupakan salah satu jenis masdar tetapi menggunakan pola tertentu yaitu fa'lah, punya makna sekali. Itu saja tentang ismul marroh. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sudah paham semua, makanya tidak ada yang perlu ditanyakan. Nah, sekarang kita mencari mulai isim fa'il sampai ismul marroh. Ayat 154 ada isim apa? 154. Gom, kecemasan. Berarti isim apa? Masdar. Apalagi?
Ahamadhum bisa. Ahamad. Itu fiil, bukan isim. Oh, isim. Oh, iya sih. Isim. Oh, iya. Hak. Kan hak itu kan isim. Kebenaran. Ya, Iya. ya Isim boleh. Isim masdar. Terus mana lagi? jahili. Gon. Persangkaan. Isim Prasangka. apa? Masdar. Masdar. Mana lagi? Dia nggak ada yang bukan ya. Fa'il. Bukan. Fa'il. Ya. Fa'il. Amr. Urusan amro. Amr. Oh, bukan. Amr itu kan Jamid. urusan Ya, jamid. jamid kan. Mana lagi? Ini kata fi'il. Jadi mereka. Yubdun. Itu fiil, bukan isim. Maaf. Bentar. Buyut. Qatlu, pembunuhan. Berarti isim apa? Masdar. Masdar. Buyut bukannya rumah. Itu jamid. Jamid. Oh, jamid lagi. Mafi sudur. Itu juga jamid. Dada. Oh, kulubikum. Kulub. Itu juga jamid. Ya apa? Sudur sudah tadi ya. Sodru. Mana alim, maha mengetahui. Isim apa? Sigoh mubalaghah. 155. 155 berarti ada. Ya, ini fi'il. Ini fi'il. Mati. Dibunuh. Oh, sudah tadi kotor sudah tadi. Halim, maha Penyantun. penyantun. Isim apa? Sigoh mubalaghah. Hasroh. Wafur, maha pun. Isim apa? Sigoh Sigoh. mubalaghah. Sebelumnya ada jam'an, dua. Itu juga kalau maknanya dua kumpulan. Basir. Kata jamaah. Dua kumpulan berarti Masdar. Basir. 156. Apa? Basir. Basir, maha melihat. Isim apa? Sigoh Sigoh mubalaghah. Oh, Mana lagi? penyesalan. Penyesalan. Isim apa? Ya. Mana lagi? Bentar ya, dibunuh sudah. Huzan. Huzan itu tadi kelewatan ya. Ini maksud jamak. Orang-orang yang berperang. Yang Kalau berperang. satu, Ghazin. Al-Ghazi, orang yang berperang. Perang. Ada namanya Saiful Ghazi. Pedangnya orang yang berperang. Ghazin, jamaknya Huzan, orang berperang. Berarti isim apa? Orang yang berperang. Sifamus. Ghazin. Fa'il. 157 ada isim apa? Maghfirah, ampunan. Maghfirah, ampunan. Berarti apa? Masdar. Mana lagi? Rahmah, kasih sayang. Berarti masdar. Yajma'un. Oh, itu fi'il, bukan isim. iya sih. Kalian mati lama sudah. Habis. Sekarang kita pahami. Melanjutkan kemarin menerangkan kejadian-kejadian atau hikmah yang bisa diambil orang mukmin atas kekalahan mereka pada perang Uhud. Nah, kemarin diceritakan apa? Apa itu? Allah beri kecemasan demi kecemasan, gitu ya, supaya mereka tidak bersedih. Nah, terus kemudian dia turunkan atas kalian dari sesudah kecemasan itu rasa aman berupa kantuk yang menyelimuti sekelompok di antara kalian. Jadi kemarin diceritakan orang musyrik itu ketika mereka habis menang perang, tiba-tiba mereka lari, ya, lari terbirit-birit sehingga itu kondisi yang sangat aneh, gitu ya.
Nah, tetapi orang mukmin kan situasinya perang. Orang mukmin tidak sepenuhnya mereka bebas ya. Mereka masih merasa cemas. Kenapa? Ya mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jangan-jangan ini strategi mereka. Jangan-jangan mereka akan datang dari arah mana atau memanggil bala bantuan. Ya, macam-macam pikiran seperti itu. Tapi dalam kondisi orang mukmin cemas seperti itu, karena memang nggak perlu dicemaskan. Karena mereka itu sudah takut pergi ke Mekah, sudah pulang. Maka dalam kondisi cemas itulah Allah turunkan rasa aman berupa rasa kantuk. Jadi supaya orang mukmin tidak cemas, mencemaskan sesuatu yang tidak perlu gitu ya, maka Allah kasih kantuk semua. Jadi ngantuk semua tertidur. Itulah rasa aman dari Allah. Memang sengaja Allah berikan. Jadi memang ada ngantuk itu memang pemberian Allah. Supaya orang hilang dari kecemasan. Gitu ya. Kecemasan. Diriwayatkan mereka yang sedang siaga tiba-tiba tertidur. Bahkan ada yang sedang berjalan itu ya pedangnya jatuh. Ya, diambil jatuh lagi itu akhirnya dia tertidur. Nah, itu adalah rasa aman dari Allah. Makanya ada jenis kantuk itu nikmat berupa rasa aman. Nah, maka ada hadis an-nu'as fil qital minallah wa fis shalah minasyaiton. Ya, rasa kantuk kalau dalam peperangan itu dari Allah, tapi kalau ngantuk dalam sholat itu adalah dari syaitan. Berarti ngantuk ada berapa? Ada tiga. Pertama memang kantuk kurang tidur ya, kurang tidur kecapean. Dua. Tapi ada juga ngantuk penyakit ada juga ya, berarti ada 4 ya. Karena penyakit ngantuk ya, bisa penyakit kantuk. Ada memang kecapean, kurang tidur, kurang istirahat. Ada juga kantuk memang Allah beri supaya rasa aman karena dia itu menyusahkan sesuatu yang tidak perlu. Terus apalagi ada juga kantuk dari setan. Yaitu ketika ibadah muncul ngantuknya. Gitu ya. Tadi tidak ngantuk, begitu ibadah langsung ngantuk. Itu adalah dari setan. Terus sedangkan sekelompok yang lain sungguh mencemaskan mereka diri mereka. Artinya mereka dibuat cemas oleh diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak bisa ngantuk. Yang mukmin itu sudah ngantuk semua. Yang mereka kelompok ini kelompok munafik. Ya, mencemaskan keselamatan diri mereka saking cemasnya, maka sampai mereka tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur. Makanya orang berdasarkan ayat ini juga orang mukmin itu tidak boleh terlalu cemas ya. Nanti mungkin sarafnya bisa konslet atau apa. Kan ada orang kena penyakit tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur sampai berbulan-bulan ya. Itu gara-gara pernah mengalami kecemasan yang luar biasa. Dan yang orang yang punya kecemasan yang luar biasa menurut ayat ini ya, itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Karena tidak ada tawakalnya kepada Allah, tidak ada pasrahnya kepada Allah, tidak apa yang dipikirkan cuma keselamatan dirinya sendiri. Itu tanda kemunafikan. Maka ketika yang mukmin tidur, mereka itu tidak bisa tidur, dicemaskan oleh keselamatan diri mereka. Kenapa mereka cemas? Ini apa? Oh, karena mereka munafik. Mereka menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan jahiliyah. Jadi janji-janji Allah itu mereka tidak percaya. Kita tidak mungkin menang mengalahkan mereka. Kita akan dibantai sama mereka. Jadi pikiran-pikiran begitu itu yang ada di benaknya orang-orang munafik. Gitu ya. Makanya kalau kita ada orang ya sudah muslim, ya sholat, tapi di hatinya itu masih banyak kecemasan seperti itu, maka itu tanda-tanda apa? Kemunafikan. Kalau orang mukmin yakin pokoknya Allah perintah lakukan, nanti yang terjadi apa terserah, gitu ya. Dan semua yang terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah dan semua ketentuan Allah pasti baik, gitu ya. Tidak ada yang buruk, terus apa yang perlu dicemaskan, gitu. Kalau mukmin, tapi kalau munafik nggak bisa disuruh berpikir seperti itu. Terus dalam kondisi cemas itu kan stres mereka. Yang mukmin tidur semua sampai mendengkur. Lah mereka cemas, takut, gelisah, stres. Dalam kondisi stres mereka ngedumel, menggerutu. Mereka mengatakan apa?
adakah bagi kami dari urusan ini sesuatu pun? Maksudnya sebetulnya kita itu kan tidak punya urusan dalam masalah perang-perang seperti ini. Ya, ini kan urusannya Muhammad itu. Gara-gara dia ngajak-ngajak kita, akhirnya kita terlibat dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jadi mereka menggerutu gerundel, ya. Itu gerundelannya mereka. Maka wahai Nabi, kalau mereka mengatakan katanya tidak punya urusan dalam hal itu, katakanlah sesungguhnya semua urusan itu milik Allah. Ya memang hakikatnya orang itu tidak punya urusan apa-apa. Bahwa nasib dia akan seperti apa itu urusan Allah. Memang kamu hadir di peperangan itu secara syar'i memang karena diajak oleh Nabi. Tapi hakikatnya kamu datang ke situ hakikatnya sudah dikehendaki oleh Allah. Paham ya? Katakanlah ya memang mereka tidak punya urusan karena semua urusan milik Allah. Ya terus tapi mereka ngomong begitu tuh tidak berani di depan Nabi, tidak berani di depan orang-orang mukmin. Mereka ngomong begitu tuh brutu, grundel itu sesama mereka ketika mereka berada di komunitasnya mereka. Makanya mereka menyembunyikan pada diri mereka apa yang mereka tidak tampakkan kepada engkau. Ya. Terus mereka juga menyalahkan Nabi gara-gara pendapat mereka tidak diikuti oleh Nabi. Jadi diriwayatkan ketika ada kabar pasukan musyrik mau datang ke Mekah menyerang umat Islam, Nabi itu mengajak mereka untuk musyawarah. Ya, orang-orang mukmin semua, yang mukmin, yang munafik semua diundang untuk musyawarah menghadapi orang-orang kafir. Ini enaknya atau bagusnya gimana? Kita song-song mereka di Bukit Uhud atau kita tunggu di Madinah? Ternyata mereka itu orang munafik itu mengusulkan ditunggu saja di Madinah. Ternyata pendapat yang diikuti dan banyak banyak disampaikan tuh menyongsong di Bukit Uhud. Artinya pendapat itu yang diikuti oleh Nabi. Terus mereka mengatakan begini, andaikan kita punya urusan dalam hal ini kita tidak akan terbunuh. Maksudnya, andaikan pendapat kita diambil oleh Muhammad, ditunggu saja di Madinah, tidak usah menyongsong mereka di Bukit Uhud, misalnya kita tidak mengalami nasib seperti ini, kita tidak akan terbunuh di sini. Itu kata siapa? Kata munafik. Padahal apa betul seperti itu? Ya, belum tentu juga. Ya, bisa juga kondisinya bisa lebih buruk. Bisa juga karena mereka menang, terus rumah-rumah dibakar, perempuan-perempuan dibawa lari, anak-anak dibunuh. Bisa saja malah seperti itu, paham ya? Tapi karena mereka kondisi stres kan bisa ngomong-ngomong seperti itu. Maka wahai Nabi, kata mereka gara-gara datang ke Uhud makanya mereka mati. Andaikan tidak datang mereka tidak mati. Seakan-akan hidup mati itu sesuatu yang bisa diusahakan. Katakan sama mereka supaya paham. Orang-orang munafik kamu kok ngomong begitu ya. Andaikan kamu berada di rumahmu, tetapi kamu sudah ditakdirkan mati di situ, niscaya orang yang telah ditetapkan kepada mereka pembunuhan itu akan keluar kepada tempat kematian mereka. Paham ya? Itu. Jadi bukan karena apa-apa orang mati di situ itu, tapi karena memang ketentuannya mati di situ. Karena orang mati itu sudah ditentukan oleh Allah, bukan saja kapan matinya, tetapi dengan cara apa dia mati, di mana dia mati, itu sudah ditentukan oleh Allah. Sampai dikatakan di ayat ini, andaikan dia di rumah, tapi takdirnya mati di lapangan. Ya tiba-tiba dia jalan ke lapangan terus mati di lapangan mendatangi tempat kematian. Paham ya? Jadi dulu diceritakan dulu ya, ada orang tua, anaknya itu satu ngajak umroh, satu ngajak pergi ke Belanda. Ternyata si orang tua ini ikut anaknya ke Belanda, beli tiket naik pesawat ke Belanda. Ternyata begitu sampai di Belanda, mati di Belanda. Berarti orang itu ke Belanda untuk apa? Mendatangi tempat kematiannya. Berarti takdirnya mati di Belanda. Terus anaknya yang satu itu misal, kenapa ibu itu kalau ikut ke Belanda? Andaikan ikut saya umroh kan enak mati di Mekah. Kan tidak bisa begitu. Memang takdirnya mati di Belanda. Paham ya? Jadi gitu. Terus, tapi kenapa Allah kasih kekalahan kepada umat Islam? Apa hikmahnya? Padahal sudah berjuang di jalan Allah, membela Rasulullah. Kenapa? Allah beri kekalahan seperti itu adalah agar Allah menguji apa yang di dalam dada-dada kalian. Maka dengan adanya musibah kekalahan perang itu kan ketahuan siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Ya, siapa yang terima keadaan itu malah tobat kembali, siapa yang gerundel-gerundel nyala-nyalakan
Rasulullah ketahuan, menyesali peperangan mereka ketahuan. Ternyata untuk ujian keimanan, terus untuk apa lagi? Dan agar Allah bersihkan dosa-dosa yang ada di dalam hati kalian. Jadi musibah itu pertama Pak, ujian keimanan. Yang kedua, pembersihan dosa. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala isi. Terus, nah kemudian ketika dalam perang Uhud banyak sahabat-sahabat yang lari, ya melarikan diri dari peperangan. Kenapa kok mereka sampai bisa melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah itu dosa besar, ya? Dan mereka itu orang-orang pilihan untuk bisa melakukan seperti itu, ya. Kenapa? Maka diterangkan orang-orang yang berpaling dari kalian, maksudnya lari, pada hari bertemu dua golongan, yaitu bertemu pasukan mukmin sama pasukan kafir pada perang Uhud, orang yang lari dari perang itu sesungguhnya hanyalah mereka telah digelincirkan oleh setan sebab sebagian dosa yang telah mereka usahakan. Ya. Jadi mereka bisa tergelincir berbuat maksiat itu akibat apa? Akibat dosa-dosa yang kemarin yang belum ditobati, yang belum diampuni. Paham ya? Itu. Makanya kita itu kalau berdosa dianjurkan cepat-cepat bertobat. Kenapa? Karena dosa yang tidak segera ditobati bisa melahirkan dosa lagi, dosa lagi. Paham ya? Dosa melahirkan dosa, melahirkan dosa. Makanya ada makolahnya para salaf apa? Di antara balasan kebaikan adalah apa? Tuh, min jazail sayyah as-sayyatu ba'da. Ya. Terus ya Allah. Jadi min sawabil hasanah al hasanatu ba'da. Di antara balasan kebaikan apa? Yaitu kebaikan sesudahnya. Di antara balasan keburukan keburukan sesudahnya. Paham ya? Contoh ya, contoh kebaikan dulu. Ada orang itu biasanya misalnya apa ya, bangun malam itu berat ya. Bangun itu mesti subuh, tidak pernah sholat malam ya. Terus siangnya tadi tiba-tiba apa? Menyantuni ya, ada orang kelaparan itu ditolong, dibantu. Sampai orangnya itu senang. Tiba-tiba malam itu tiba-tiba bangun dan ya itu ya, karena pahalanya berbuat baik tadi Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan yang baik. Ya, begitu pula sebaliknya ya, gitu ya, itu biasa. Jadi kalau berbuat buruk akan melahirkan keburukan. Gitu. Terus wahai orang yang beriman. Jadi yang mengatakan gerutu-gerutu tadi siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik itu ya sama dengan kafir, ya kafir. Cuma bedanya apa? Mereka menampakkan keimanan. Hakikatnya ya kafir. Nah, maka orang-orang kafir itu Allah nasihatkan kepada orang lain supaya tidak meniru mereka. Ya. Orang yang beriman, kalian jangan menjadi seperti orang-orang kafir. Orang kafir yang bagaimana? Yaitu orang kafir yang mereka mengatakan kepada saudara mereka, ketika saudaranya itu pergi, ya melakukan perjalanan bumi, melakukan perbagian atau berperang, gitu ya, saudaranya melakukan perjalanan atau peperangan. Tapi ketika mereka pergi tadi sudah dihalangi oleh saudaranya, kamu jangan pergi, kamu jangan perang, kamu di sini saja biar aman, biar selamat. Ternyata pergi juga. Setelah pergi ternyata mati, ya. Ternyata mati dalam bepergian itu. Lalu saudaranya yang kafir itu menyesali, kenapa kamu sudah saya nasihati jangan pergi kok pergi. Andaikan kamu di sisi kami, andaikan kamu tidak pergi tetap di sini, niscaya mereka tidak mati dan mereka tidak dibunuh. Yang ngomong begitu itu adalah orang kafir. Orang mukmin jangan tiru perilaku orang kafir seperti itu. Paham ya? Yang ngomong gitu orang yang tidak percaya kepada takdir. Gara-gara kamu pergi makanya mati. Kalau di sini kamu tidak akan mati loh. Apa betul? Kan ya? Apa betul kalau di sini? Padahal mati itu ya bisa mendatangi orang dimanapun dia berada. Seakan-akan matinya itu karena pergi. Bukan. Paham ya? Kalau kemarin apa? Musim kena COVID gitu ya. Terus apa namanya? Kamu jangan keluar, nanti kena COVID. Akhirnya ternyata keluar. Terus kena COVID, terus mati. Ya. Makanya gara-gara kamu kena COVID ya makanya mati. Makanya orang mati itu bukan karena apa-apa. Orang mati itu bukan karena kena COVID, bukan karena bunuh diri, bukan karena ketabrak mobil.
orang mati itu gara-gara apa? Ya gara-gara ajalnya sudah ada. Ya. Kalau orang mati kena COVID, berarti yang kena COVID ya mati semua. Banyak juga yang tidak mati. Ya. Kalau karena ketabrak mobil, ada orang ketabrak mobil tidak mati. Kalau karena bunuh diri, ada orang bunuh berkali-kali ketahuan terus tidak mati gitu ya. Jadi orang mati itu hakikatnya bukan karena apa-apa, tetapi karena memang ajalnya sudah. Terus, lah, kenapa orang kafir itu punya pemikiran seperti itu, tidak percaya takdir? Agar Allah jadikan pemahaman seperti itu di dalam hatinya orang kafir itu sebagai penyesalan di dalam hati mereka. Akhirnya mereka larut di dalam penyesalan. Gitu ya. Akhirnya sampai nelongso, sampai kadang menyalahkan dirinya gitu. Padahal Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian paham ya. Maka menurut ayat ini di antara hikmah orang mempercayai takdir apa? Agar orang tidak larut di dalam penyesalan atau kesusahan ketika ada sesuatu yang buruk terjadi. Gitu ya. Nah, kalau enggak kan misalnya ada orang tua apa sakit misalnya apa terus dibawa ke rumah sakit ternyata ambulannya mogok gitu ya. Akhirnya terus meninggal dalam perjalanan gara-gara mogok itu makanya meninggal gitu. Kenapa kalau enggak mogok enggak meninggal ya tentu juga. Akhirnya nyalahkan supirnya, gimana sih kok bisa mogok kan ya? Menyesal terus kenapa tadi itu kok nyewa ambulan yang itu menyalahkan dirinya. Itu orang yang nggak percaya takdir. Tapi ya memang takdirnya di situ, gitu. Akhirnya dia tidak terlalu larut di dalam kesusahan atau penyesalan. Itu hikmah. Jadi hikmah percaya takdir apa? Kalau ada keburukan tidak larut dalam kesusahan. Kalau ada yang baik tidak membanggakan diri ya. Ini bukan karena dia, tapi karena takdir Allah. Ada orang lebih pintar dari saya juga tidak mendapatkan yang sama ya. Terus berikutnya, terus malahan kalau kalian terbunuh di jalan Allah, kalau matinya itu bisa bilang atau mati sungguh ampunan dari Allah dan rahmat itu lebih baik dari segala harta yang pernah mereka kumpulkan. Malah kalau matinya itu mati dalam kebaikan, gitu ya. Terbunuh dalam kebaikan, dalam peperangan, dalam jihad, dalam amal soleh, dalam ibadah, malah itu sesuatu yang harus disyukuri, wajib disyukuri karena dia mendapatkan ampunan rahmat lebih baik dari semua harta yang pernah dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Itu malah mati begitu itu yang wajib disyukuri. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan mati seperti itu. Paham ya? Makanya kalau ada mati-mati baik itu jangan disesali ya. Malah disyukuri, dia itu orang-orang pilihan Allah. Malah dia sendiri belum tentu mati seperti itu. Makanya kalau kita itu dia itu perlu nangis, tangisi dirimu, jangan nangisi yang meninggal. Ya, dia sudah enak, matinya baik, khotimah dalam ibadah. Nanti kalau saya mati itu mati saya seperti apa? Itu nangisnya gitu, bukan nangisi orang yang sudah nasibnya baik tambah di begitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Inggih Ustaz. Ya, wadah, monggo. Tentang kematian, ya. Itu kan ada yang husnul khotimah atau mati syahid dan sebagainya. Yang termasuk mati syahid itu dengan waktu atau cara yang bagaimana Ustaz? Kenapa? Yang mati syahid, bisa mati syahid. Ya, pengertian mati syahid. Jenis-jenisnya iya. gitu ya. Jadi mati syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat. Ada syahid dunia. Gitu ya. Kalau syahid dunia akhirat itu orang yang berjihad di jalan Allah. Ikhlas karena Allah. Tidak niat apa-apa. Karena Allah. Terus meninggal. Itu syahid dunia akhirat. Di dunia diperlakukan sebagai syahid, gitu ya, tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, gitu ya. Secara syahid perlakuannya syahid, akhirat pahalanya juga syahid. Namanya syahid dunia akhirat. Ada juga syahid dunia. Syahid dunia itu orang berperang di jalan Allah, tapi niatnya tidak benar, gitu ya. Mungkin supaya dianggap pemberani atau apa, gitu ya. Itu secara dunia diperlakukan syahid, tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, tetapi akhiratnya tidak ada pahala. Ya, bukan syahid karena niatnya kurang benar. Terus ada juga syahid akhirat,
orang yang mati dalam kondisi ibadah, gitu ya. Pas ibadah, pas sholat meninggal, gitu ya. Pas kalau istri, pas melayani suami, gitu ya. Ikhlas dia meninggal, itu syahid akhir. Itu. Ada lagi? Ada yang pendapat bahwa mati tenggelam itu juga syahid. Apa benar, Ustaz? Oh ya, syahid. Tapi enggak, bukan syahid dunia akhirat tadi. Masuk kategori syahid akhirat, gitu ya. Mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa benda keras. Itu syahid akhirat. Artinya beratnya dia mengalami proses kematian itu loh. Itu menghapuskan dosa-dosa. Makanya memang ada dosa. Makanya ada orang tuh kadang orang yang matinya jelek itu jangan disuudoni, gitu ya. Jadi ada orang itu kadang dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya melalui beratnya menjalani kematian. Makanya kemarin ada yang cerita, itu ada orang Kristen, gitu ya. Orang kafir kok meninggalnya muda. Ya begitu juga, gitu ya. Tapi kalau orang mukmin, kalau banyak maksiat, biasanya meninggalnya sulit, gitu ya. Itu itulah bentuk pembersihan Allah dosa-dosanya ketika dalam kematian itu. Tapi kalau orang mukmin baik, soleh, itu biasanya meninggalnya ya, gitu. Jadi beratnya proses kematian itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Makanya termasuk syahid. Gitu ya. Ada lagi? Iya, ada Ustadz. Yang sewu yang ayat 154 itu nggih waliya ba'taliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhiso ma fi qulubikum. Itu maksudnya bagaimana nggih Ustaz? Kan diuji dada-dada kalian dan dibersihkan hati-hati kalian. Itu bagaimana nggih Ustaz? Diuji. Jadi sebetulnya itu dua pengertiannya sama, cuma menggunakan ungkapan lain. Satu pakai dada, satu pakai hati. Ya. Jadi intinya musibah itu punya dua fungsi tadi ya. Untuk sebagai ujian keimanan, sebagai pembersihan dari dosa-dosa. Jadi gitu. Cuma untuk menggunakan namanya variasi ya supaya tidak monoton, satu pakai sudur, satu pakai ulu. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.